Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah. Saya dari kelas 1C. NPM saya 2210631070064. Mata kuliah anatomi. Artologi berasal dari Yunani arton, yang artinya persendian. Artologi merupakan bagian yang mempelajari tentang persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung. Persendian adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. Macam-macam persambungan yaitu sutur atau jahitan. Persambungan tulang ini dilihat dari luar seperti jahitan. Perhubungan tulang yang dihubungkan bergerigi satu dengan lainnya saling mengisi. Koronal sutur yaitu persambungan antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun. Lalu yang kedua, sphenoidal sutur yaitu persambungan antara tulang baji dengan tulang ubun-ubun. Lalu yang ketiga, spondylosis yaitu permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipih. Contohnya persambungan antara rahang atas dengan rahang bawah. Lalu yang keempat, gomposis yaitu permukaan tulang yang dihubungkan. Yang satu merupakan laju duri dan yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya yaitu persambungan antara gigi dengan rahang atas dan tulang rahang bawah. Lalu yang kedua ada persendian. Persendian yang dapat bergerak sedikit. Persendian yang dapat bergerak sedikit, tulang yang dihubungkan tidak berhubungan secara langsung, tetapi dihubungkan oleh jaringan berserabut. Pembagian diartrose. Diartrose yaitu persendian yang dapat bergerak bebas. Contohnya pergelangan tangan, siku, dan lutut. Diartrose juga dibagi menjadi 6. Yang pertama, sendi geser atau yang disebut bleeding, yaitu sebuah masalah pada tulang yang mengalami pergeseran dari sendi. Contohnya pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang kedua, sendi engsel atau hinge, sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Contohnya seperti lutut dan siku. Lalu yang ketiga ada sendi kondiloid, sendi yang bisa digerakkan ke samping dan maju mundur. Contohnya tulang lengan atas. Lalu yang keempat ada sendi pelana, sendi yang terjadinya dua arah gerakan, yaitu ada di ruas telapak tangan dan ibu jari. Lalu yang kelima, sendi putar, sendi yang terjadinya satu tulang bergerak berputar. Contohnya tulang tengkorak. Lalu yang keenam, sendi peluru, sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya tulang lengan atas dan tulang bahu. Lalu berikutnya ada kemungkinan gerak pada diartrose. Yang pertama yaitu gerakan menggeser. Gerakan ini sederhana sekali, sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Lalu yang kedua ada gerakan menyudut. Gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Contoh dari gerakan menyudut yaitu yang pertama ada flexion, yaitu gerakan yang memperkecil sudut antara dua buah tulang atau lebih pada suatu persendian. Lalu yang kedua extension, yaitu gerakan yang memperbesar sudut antara dua buah tulang atau lebih pada suatu persendian. Lalu yang ketiga ada abduction, yaitu gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. Contohnya mengangkat lengan atau tungkai ke samping menjauhi tubuh. Lalu yang ketiga ada gerakan berputar.
gerakan berputar yaitu gerakan yang mengelilingi poros secara penuh. Contoh dari gerakan berputar yaitu yang pertama pronation, yaitu gerakan yang memilihkan lengan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. Lalu yang kedua ada supination, yaitu gerakan memilihkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Lalu yang ketiga ada circumnavigation, yaitu gerakan gabungan dari gerakan pronation dan supination.